Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara Jejak Hikmah. Kita masuk ke episode ketiga. Masih dalam pembahasan yang sama tentang Gunung Mas. Apakah Gunung Mas di Sungai Efrat adalah peninggalan Babilonia? Masih kita kaji. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan poin ketiga ya. Kemarin ada 5 poin, paling tidak ada 5 poin. Kita masuk ke pembahasan ketiga. Poin ketiga adalah tentang tersingkapnya Gunung Emas. Jadi pada inti pembahasan kali ini kita akan berfokus tentang sejarah bagaimana Gunung Emas itu bisa terkubur, lalu bagaimana Gunung Emas itu bisa ditemukan kembali. Kita akan membuat 2 teori pada proses tertutup dan terbukanya Gunung Emas ini. Pertama-tama kita akan membuat teori tentang bagaimana Gunung Emas itu bisa terkubur ya. Terkubur di dalam tanah. Teori yang pertama adalah teori sedimentasi. Nah, kita ketahui bahwa kota Mesopotamia, Babilonia itu berdampingan dengan Sungai Efrat. Nah, kota yang berdampingan dengan sungai itu cenderung berpotensi mengalami sedimentasi yang terjadi ketika ada banjir besar sehingga kota-kotanya tenggelam dan lumpur terbawa dan bisa menenggelamkan kota tersebut. Sama seperti tsunami yang pernah kita saksikan di Aceh. Bagaimana Aceh itu bisa terkubur oleh lumpur yang berasal dari laut. Nah, kurang lebih prosesnya seperti ini pula. Salah satu bukti sejarah menunjukkan bahwa kota Ur ya di Mesopotamia sebelum peradaban Babilonia itu terkubur oleh lumpur. Lumpurnya itu tingginya bermeter-meter ya. Bayangkan lumpur itu bisa mengubur sebuah kota. Maka kita bisa membayangkan berapa puluh meter air yang menggenangi kota Ur tersebut hingga membawa lumpur yang setebal itu, dan akhirnya peradaban kota Ur itu ditinggalkan. Tidak ada lagi yang penghuni di kota Ur tersebut hingga akhirnya arkeolog menemukan sisa-sisa peninggalannya. Nah, seperti itulah teori terkuburnya Gunung Emas. Teori yang pertama. Bisa jadi gunung emas yang dimiliki oleh Babilonia pun sama, tersedimentasi karena letaknya yang dekat dengan sungai. Lalu kalau kita berpikir lagi, sebenarnya ini ironisnya, sejak berdirinya kota Mesopotamia, mereka menggantungkan perekonomian itu berdasarkan dengan sungai Efrat. Mereka sangat tergantung karena dari sungai itu mereka menghidupkan banyak pertanian, transportasi. Karena begitu manfaatnya sungai ini sampai-sampai mereka membuat dewa sendiri untuk sungai tersebut yang kemarin kita bahas ya. Dewa Ea, ya. Ea, ya. Dewa ini adalah dewa sungai yang sering disembah ya, mulai dari Mesopotamia sampai Babilonia. Ironisnya adalah sungai yang mereka puja ya, sampai-sampai diciptakan sebuah dewa sungai, itu ternyata menghancurkan kota mereka sendiri, menenggelamkannya hingga tidak tersisa. Itu fakta sejarah yang sangat ironis nih. Bagaimana sesuatu yang dianggap manusia baik itu bisa jadi sebenarnya itu sesuatu yang buruk. Kemudian kedua ya, selain tertutup oleh lumpur, Gunung Emas ini pun ditinggalkan karena tidak diketahui keberadaannya. Penyebabnya adalah karena avulasi. Avulasi itu terjadi karena pergeseran arus sungai. Jadi ketika sungai itu mengalir, sungai itu bisa melebar dan bisa menyempit ya, tergantung dengan kondisi alam yang saat itu terjadi, bahkan bisa bergeser. Nah, hal ini menyebabkan bisa jadi
gunung emas yang tadinya berada di posisi A, lalu aliran sungai ini berubah, kemudian membanjiri kota penyimpanan gunung emas tersebut, sehingga gunung emas tersebut terkubur oleh lumpur. Sama seperti kejadian mungkin mirip seperti Lavindo ya, cuman Lavindo ini bukan terjadi karena air sungai, tapi memang ini bencana alam. Namun kurang lebih kejadian seperti itu. Sebuah tempat yang dahulunya itu pemukiman warga tiba-tiba dialiri oleh aliran air, ya, sehingga penduduknya meninggalkan tempat tersebut dan akhirnya daerah tersebut menjadi tenggelam. Kemudian kita masuk ke dalam teori ketiga. Teori ketiganya adalah bahwa gunung emas ini tertutup, tersembunyi itu memang disengaja oleh manusia. Memang sengaja disembunyikan oleh manusia, oleh kerajaan Babilonia sendiri. Hal ini mirip seperti fakta arkeologi yang berada di Mesir, di mana ada sebuah tempat ya yang sengaja memang disembunyikan oleh pemerintah Mesir dengan menguburnya. Lalu setelah dikubur, karena entah kejadian apa, kota itu ditinggalkan selama ribuan tahun. Kemudian karena tidak ada yang menjaganya dan mengetahuinya, secara alami tempat penyimpanan tersebut tertutupi oleh pasir, tertutupi gundukan pasir, karena kita tahu di padang pasir. Nah, ada kemungkinan teori ketiga ini pun terjadi di gunung emas yang ada di Babilonia, yaitu dikubur oleh manusia dan secara alami terkubur oleh alam karena telah dilupakan ya. Dari ketiga teori yang telah saya sampaikan tentang sedimentasi, itu memungkinkan karena memang lokasinya dekat sungai. Lalu tentang pergeseran sungai itu pun memungkinkan, dan dikubur oleh manusia pun itu pun memungkinkan karena berdasarkan fakta penemuan arkeologi, emas yang ditemukan oleh para sejarawan itu hanya ditemukan oleh arkeolog itu hanya sekitar 60 kilo. Padahal dari catatan sejarah mereka itu menyimpan emas kurang lebih itu ratusan ton ya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya. Setelah gunung emas itu tersembunyi, terkubur, berikutnya kita akan membuat teori tentang bagaimana gunung emas yang terkubur itu bisa ditemukan kembali. Teori pertama adalah kembali avulasi, seperti teori sebelumnya. Jadi teori sebelumnya, aliran sungai Efrat itu menenggelamkan gunung emas. Tapi kembali ironis, setelah beberapa ribu tahun kemudian, justru aliran sungai ini kembali bergeser. Ya. Sebelumnya bergeser menenggelamkan gunung emas tersebut, kini bergeser kembali untuk mengikis lumpur-lumpur yang menutupi gunung emas tersebut. Jadi perlahan aliran sungai mengikis lumpur-lumpur yang ada di gunung emas tersebut, dan akhirnya akan tersingkap. Kemudian kita masuk ke teori kedua. Teori kedua adalah gempa tektonik. Mungkin saja terjadi sebuah gempa ya. Lalu karena gempa bumi besar itu, lempengan bumi itu bergeser sehingga kandungan emas yang ada di dalam bumi itu keluar. Ini kejadian yang mirip seperti di Timur Tengah, di mana tiba-tiba minyak bumi itu keluar tiba-tiba dari bawah tanah, keluar begitu saja tanpa digali oleh manusia. Lalu teori ketiga adalah kekeringan yang ekstrim. Terjadi kekeringan yang seperti yang sekarang telah terjadi, panas yang sangat ekstrim, sehingga lumpur-lumpur yang menutupi gunung emas tersebut di Sungai Efrat akan mengering, lalu berubah menjadi pasir. Nah, setelah menjadi pasir, perlahan pasir-pasir tersebut akan tersapu oleh angin, sehingga kandungan gunung emas itu
tersingkap. Ada pula teori yang keempat, yaitu teori kanal longsor. Bisa jadi posisi timbunan lumpur itu berada dekat sungai. Nah, karena di saat ini sungai Efrat telah mengering, maka sedikit sekali tumbuhan yang tumbuh di kawasan tersebut karena faktor mengeringnya. Dan kejadian ini bisa membuat tanah itu jadi labil ya, mudah longsor ketika kena hujan seperti itu. Dan mungkin saja teori ini terjadi sehingga emas itu pun tersingkap ya, karena teori longsor. Lalu terakhir adalah teori eksplorasi oleh manusia. Seperti yang kita ketahui belakangan ini banyak orang yang melakukan eksplorasi penggalian emas ya. Banyak video yang sudah beredar, manusia berbondong-bondong ke sungai Efrat yang telah mengering, lalu mereka mengambil butiran emas, mereka pun menggali ya. Sampai-sampai itu harga alat pertambangan itu meningkat harganya dari yang biasanya. Dan proses penggalian seperti ini pada akhirnya bisa membuat gunung emas itu tersingkap, karena mereka pasti akan menggali terus-menerus disebabkan memang lokasi sungai yang mengering itu terdapat banyak kandungan mineral berharga. Mungkin itu bukan emas, tapi tetap ada kandungan mineral berharga. Karena itu kemungkinan sungai itu akan terus dieksplor, dan jika eksplorasi terus berjalan secara masif ya, itu tidak menutup kemungkinan akhirnya gunung emas tersebut tersingkap. Nah, dari kelima teori ini, menurut saya teori yang paling mendekati dengan hadisnya itu teori mungkin teori evolusi ya. Karena hadisnya itu mengatakan bahwa hampir saja sungai Efrat itu menyingkap gunung emas. Artinya sungai Efrat itu memang yang membuat gunung emas itu hampir tersingkap. Ada dua penafsiran. Pertama, tersingkapnya karena apa? Karena debit air menurun drastis bahkan hingga keringnya. Itu penyingkapan pertama. Yang kedua adalah bergesernya aliran air tersebut membuat penutup gunung emas tersebut itu menjadi terkikis dan tersingkap. Cuman kalau kita mengkaji dari hadisnya, hampir-hampir, nah kalimat hampir-hampir ini berarti sungai itu tidak menyingkap 100% gunung emas tersebut. Nah, berdasarkan hadis ini maka kemudian bisa kita kombinasikan dengan fenomena kedua, yaitu tersingkapnya itu karena manusia melakukan eksplorasi. Jadi lumpur yang sudah menutupi tersebut disingkap ya oleh aliran sungai hingga hanya tersisa beberapa meter. Kemudian sisanya manusia melakukan eksplorasi sehingga menemukan kandungan emas tersebut. Jadi teori tentang bagaimana proses tersingkapnya gunung emas itu kemungkinan adalah terjadi karena oleh alam dan oleh manusia. Setengahnya disingkap oleh sungai Efrat sendiri, setengahnya dieksplorasi oleh manusia. Mungkin saya cenderung ke teori seperti itu ya, gabungan dari teori dari alam dan manusia. Karena ketika kandungan emas itu tersingkap, maka manusia akan saling memperebutkan. Artinya ada kemungkinan gunung emas itu tersingkap oleh banyak manusia, jadi tidak dimiliki oleh segolongan orang. Namun ada begitu banyak manusia yang menyaksikan sendiri gunung emas itu dengan matanya sendiri. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum.